sudah saya konfirmasi kemarin di Pak, bahwa saya hari ini akan melaksanakan wawancara yang berkaitan dengan pengambilan keputusan Bapak. Mohon izin Bapak, monggo Bapak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Syahya. Nama saya Tartam SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pandak Baturanti. Ya, monggo Mbak. Jadi Bapak, berkaitan dengan pengambilan keputusan Bapak, ada beberapa yang ingin saya tanyakan dengan kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil selama ini. Yang pertama, kira-kira bagaimana cara Bapak mengidentifikasi masalah termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral Bapak? Terima kasih. Kalau dilema itu ketika dihadapkan pada dua pilihan, misalnya satunya benar, yang keduanya benar juga, nanti kita cari solusi ya. Kalau dibutuhkan moral dihadapkan kasus pada suatu keputusan yang benar. Kalau yang kedua salah nggak masalah, tapi kalau dua-duanya benar kita pertimbangkan secara moral. Terima kasih. Baik Bapak, bisa ditarik kesimpulan dari pertanyaan pertama bahwa kalau dilema etika dihadapkan pada dua pilihan, yang satunya benar, yang kedua juga benar. Kemudian kalau rujukan moral lebih kepada kasus dengan keputusan benar dan yang keduanya salah ya Pak. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua Bapak, bagaimana Bapak memutuskan permasalahan ketika keduanya sama-sama benar? Bagaimana pengambilan keputusannya Pak? Ya, sudah saya sampaikan tadi, kita mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian kita mencari beberapa solusi. Kita pilih solusi yang terbaik berdasarkan nalar yang sehat, pertimbangan dari teman-teman, yang baik menurut bukan pribadi tetapi secara universal. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga Bapak, langkah-langkah yang seperti apa yang biasanya Bapak gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut Bapak? Ini apabila terjadi masalah, kita gunakan prosedur seperti yang pertama, kita cari penyebabnya dari masalah tersebut. Asal mulanya seperti apa. Kemudian kita diskusikan dengan rekan-rekan guru untuk membantu mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Baik. Bisa ditarik kesimpulan bahwa dari pertanyaan ketiga, jika terjadi masalah, Bapak akan mengambil prosedur yakni mencari penyebab masalah, kemudian berdiskusi, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Begitu Bapak? Iya, begitu. Baik Bapak, pertanyaan keempat, dari cara-cara tersebut adakah yang paling efektif Bapak menurut Bapak dalam menyelesaikan masalah atau kasus di sekolah? Yang paling efektif adalah bermusyawarah dengan guru yang punya masalah tersebut, yang berkaitan dengan siswa atau yang berkaitan dengan PTK, alasannya apa, faktornya apa, kemudian kita mencarikan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak, khususnya bagi yang punya kasus maupun kelembagaan. Baik Bapak. Kemudian pertanyaan kelima, kira-kira tantangan terberat apa Pak yang pernah Bapak alami dalam pengambilan keputusan di sekolah? Tantangan yang terberat adalah kasus di sekolah yang berkaitan dengan kenakalan siswa. Ini kalau kasus ini saya bawa ke jalur hukum, saya kasih bagaimana nasib anak-anak, masa depannya seperti apa, tidak dibawa ke jalur hukum, nantinya berimbas kepada siswa lain. Mereka akan meniru perbuatan tersebut. Kami sadar apapun yang terjadi harus ada penegakan disiplin, karena sebagaimana masa depan mereka harus cerah. Ya, setiap manusia pastinya mempunyai salah. Sebaik-baik manusia adalah yang mau mengakui kesalahannya dan tidak mengulanginya. Baik Bapak, bisa ditarik kesimpulan dari pertanyaan kelima adalah bahwa tantangan terberat Bapak dalam mengambil keputusan adalah ketika
menangani di mana Bapak mengalami dilema nih Pak. Jadi satu sisi tidak di bawah jalur hukum, anak tersebut kaitannya dengan masa depannya, betul, menular dengan betul, dibiarkan saja. betul Bapak. Baik, untuk pertanyaan ke-6 Bapak, dalam menyelesaikan masalah ini, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu nih Pak, atau langsung saat itu juga harus menyelesaikannya? Nih, masalah kenakalan terus terjadi apa-apa itu sulit untuk dijadwalkan. Jadi kalau jalur khusus itu tidak ada, tetapi lebih kondisional. Saat itu juga kita selesaikan, semakin cepat kita semakin bagus untuk menyelesaikan. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan ke-7 Bapak, selama ini adakah faktor-faktor yang mempermudah Bapak nih dalam menyelesaikan masalah atau kasus-kasus di sekolah selama ini Bapak? Selama ini saya berkolaborasi dengan rekan guru, penjaga ataupun seperti pendik dan orang tua siswa. Kami manfaatkan itu untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut siswa. Baik Bapak. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bapak, dari yang Bapak hadapi selama ini dalam penyelesaian masalah atau kasus di sekolah, kira-kira pelajaran apa nih yang bisa diambil Bapak? Semua manusia punya masalah. Sebaik-baik manusia adalah yang mau mengikuti, mengakui kesalahannya. Gentleman istilahnya, ya. Maaf saya salah, itu juga. Dan yang dimintai maaf itu memaafkan, itu akan segera baik untuk keseluruhan. Kemudian baik Bapak, bisa saya rangkum dari jawaban pertanyaan ke-8 bahwa betul sekali Bapak, semua manusia itu tentunya mempunyai kesalahan, tetapi sebaik-baiknya manusia adalah mau mengakui kesalahannya dan untuk memperbaikinya, meminta maaf, betul Bapak. Demikian wawancara saya Bapak terkait dengan pengambilan keputusan. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya, terima kasih atas waktunya Ibu sudah berkesempatan berwawancara dengan saya Ibu. Seperti konfirmasi kemarin, hari ini saya bertemu Ibu untuk wawancara kaitannya dengan pengambilan keputusan di sekolahnya Ibu. Kira-kira Ibu berkenan di? Ini berkenan. Baik Ibu, mohon izin untuk memperkenalkan diri Ibu, monggo. Nama saya Wasiti, Kepala Sekolah SD Negeri 4 Perempuan
mengidentifikasi masalah termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral Ibu? Kalau dilema etika itu permasalahan yang sebenarnya itu benar dengan benar ya. Betul. Kalau yang satu itu tentang rujukan moral itu pilihan antara yang benar dan yang salah. Kira-kira begitu. Baik Ibu, bisa disimpulkan bahwa di sini jawaban Ibu adalah ketika dihadapkan pada dilema etika, bahwa di situ permasalahan dihadapkan pada dua pilihan, yang satunya benar, kemudian yang keduanya juga benar Ibu. Kemudian untuk rujukan moral dihadapkan pada kasus yang dengan keputusan yang satu benar dan yang keduanya adalah salah. Begitu Ibu? Baik Ibu. Kemudian untuk pertanyaan kedua Ibu, bagaimana Ibu memutuskan permasalahan ketika keduanya sama-sama benar Ibu? Bagaimana kira-kira untuk pengambilan keputusannya? Kalau kedua-duanya benar, berarti kan kita memilih jalan yang terbaik atau pilihan yang terbaik, ya seperti itu. Ya. Baik Ibu. Kemudian pertanyaan ketiga Ibu, langkah-langkah seperti apa yang kira-kira Ibu ambil ketika menyelesaikan masalah tersebut Ibu? Ya, kita cari penyebabnya dulu, kemudian kita musyawarah dengan rekan-rekan guru yang ada di SD kami. Oke, baik Ibu. Pertanyaan keempat Ibu, dari cara-cara tersebut, adakah yang memang paling efektif menurut Ibu dalam menyelesaikan masalah atau kasus di sekolah Ibu? Kalau yang paling efektif ya tentu saja kita musyawarahkan dulu. Musyawarah dengan teman-teman guru, kita cari pendapat yang masuk, maksudnya yang bisa membuat solusi atau masalah itu bisa teratasi. Baik Ibu, jadi memang tentunya Ibu akan mengambil langkah yang tadi paling efektif adalah bermusyawarah Ibu. Tentunya berkolaborasi dengan guru, pendidik, tenaga kependidikan yang ada di sekolah Ibu. Iya betul. Baik Ibu. Kemudian pertanyaan kelima Ibu, kira-kira tantangan yang terberat yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan di sekolah, kira-kira pengalamannya apa itu? Untuk saat ini mungkin pertama kenakalan anak ya, kemungkinan karena kondisi kemarin setelah COVID itu banyak anak-anak yang belajar di rumah, jadi kita tidak bisa mengontrol ya anak tersebut ya. Yang kedua di sini itu kerjasama dengan wali murid memang agak kurang bagus lah. Baik Ibu. Baik Ibu, bisa ditarik kesimpulan dari jawaban Ibu bahwa tantangan yang terberat adalah tentang kenakalan anak di Ibu. Kemudian hal itu tentunya adalah efek dari COVID di Ibu. Kemudian antara hubungan atau kerjasama dengan orang tua itu menjadi menjadi tantangan yang terbesar. Baik Ibu. Kemudian dalam menyelesaikan masalah ini, kiranya Ibu mempunyai jadwal tertentu atau dijadwalkan atau ketika ada masalah langsung diselesaikan seperti itu? Untuk jadwal secara khusus itu tidak ada ya, kondisional saja lah, seandainya ada masalah baru kita bergerak untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita cari solusi terbaik. Baik Ibu. Iya, kemudian pertanyaan yang ketujuh Ibu, selama ini adakah faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan masalah Ibu? Kalau menyelesaikan masalah ya seperti tadi jawaban awal itu kita yang paling penting itu musyawarah dulu dengan teman-teman guru dan baik pendidik maupun tenaga pendidikan, kita cari solusi terbaik. Baik Ibu. Kemudian apakah dari Ibu dalam menghadapi masalah atau kasus di sekolah kiranya ada pelajaran yang bisa diambil Ibu dari pengambilan dari penyelesaian itu? Untuk kasus ya semua sekolah kan tentu saja punya kelebihan dan kekurangan, mempunyai permasalahan sendiri-sendiri. Tentu saja kalau kita misalnya memang kita salah ya kita akui kesalahan kita dan kita berusaha memperbaiki diri ya. Menerima semua kritik dan saran dari warga sekolah. Baik Ibu. Ya,
Dapat disimpulkan dari jawaban Ibu untuk pertanyaan yang ketujuh bahwa tentunya Ibu untuk mempermudah menyelesaikan masalah, Ibu berkolaborasi Ibu dengan guru, orang tua tentunya untuk menyelesaikan masalah yang dengan solusi yang terbaik, begitu Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedelapan untuk jawaban Ibu bahwa betul sekali semua manusia mempunyai salah Ibu. Jadi sebaik-baik manusia tentunya adalah yang mau mengakui kesalahannya, kemudian memperbaikinya, kemudian menerima kritik dan saran. Baik Ibu, sangat memuaskan sekali Ibu wawancara pada pagi hari ini. Kiranya untuk sesi wawancara dicukupkan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu, jauh-jauh hari sudah konfirmasi untuk minta wawancara dan waktunya. Terima kasih. Sama-sama, semoga sukses. Amin Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi